Oke, langsung dimulai berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ina dan teman-teman Matdas kelas B. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai fungsi implisit dan lanjutannya. Tapi sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya jika kami memperkenalkan kelompok kami masing-masing. Di sini kelompok kami ada 7. Yang pertama ada Amanda Karisa, ada saya sendiri Bintang Dominik, kemudian ada Gerard Nathanael, kemudian ada Muhammad Yoga, Patrick Alexander, ada Dionysius Baskoro, dan Nabila Dita Putri. Oke, boleh lanjut. Siap. Oke, untuk bagian pertama ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai fungsi implisit. Apa itu pengertian dari fungsi implisit itu sendiri? Jadi fungsi implisit atau implicit function itu adalah suatu fungsi di mana dia memuat lebih dari satu variabel. Jenis variabelnya itu ada variabel bebas dan variabel terikat, dan dia berada dalam satu host yang sama, sehingga mereka tidak dapat dipisahkan pada host yang berbeda. Oke, boleh lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi implisit secara umum. Jadi fungsi implisit itu mempunyai bentuk umum seperti berikut, yaitu fungsi f, di mana fungsi f ini memiliki dua variabel yaitu x dan y sama dengan c, di mana c-nya itu adalah suatu bilangan real yang disebut sebagai suatu persamaan fungsi implisit. Nah, tetapi fungsi implisit ini sering dikaitkan dengan turunan. Nah, kita bisa menyebutnya dengan turunan fungsi implisit. Untuk menurunkan fungsi implisit, kita memiliki aturan dasar. Jadi, fungsi yang hanya terdiri dengan satu variabel tetap berlaku. Tetapi, pada fungsi implisit ini, kita notasi yang digunakan itu bukan menggunakan notasi aksen, tetapi kita lebih menggunakan notasi Leibniz. Contohnya itu seperti dy dan dy per dx. Oke, boleh dilanjutkan. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal penting yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa mengenai aturan determinan fungsi implisit itu sendiri. Jadi, fungsi implisit itu kan umumnya terdapat dua variabel. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, fungsi x, y. Nah, jadi jika suku tersebut mengandung variabel x dan y sekaligus, misalnya variabel x, y, maka turunan terhadap variabel x itu berbentuk seperti berikut, yaitu variabel x-y tersebut, di mana d per dx turunan terhadap x ditambah dengan xy, d per dy turunan terhadap y, dikali dengan dy per dx, yang merupakan notasi Leibniz. Oke, boleh dilanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai contoh turunan fungsi implisit. Nah, misalnya kita diketahui suatu persamaan sebagai berikut. Kita punya persamaan 2y pangkat 3 dikurangi sama dengan 4x kuadrat. Nah, kita di sini tanya mengenai turunan fungsi implisitnya terhadap suatu variabel, yaitu variabel x. Oke, boleh dilanjut. Oke, kita tahu juga, misalkan kita ingin menolakkan suatu fungsi implisit ini terhadap suatu variabel x yang seperti ditanyakan. Nah, kita di sini hanya perlu mendiferensiasikan setiap sukunya saja. Jadi kita misalkan d per dx untuk 2y pangkat 3 setiap sukunya, suku pertama 2y pangkat 3 dikurang d per dx untuk y, dan sama dengan d per dx untuk 4x kuadrat. Kalau kita juga tahu, jika kita melakukan turunan terhadap suatu variabel x, yang memuat y itu kita nggak boleh ngelihat sebagai suatu konstanta. Mengapa demikian? Karena si y itu adalah suatu fungsi implisit dari variabel x. Makanya kita dapat lakukan dengan menggunakan aturan, namanya adalah aturan rantai atau chain rule. Nah, di sini kita bisa misalkan U yang isinya itu sama dengan 2y pangkat 3 dikurangi y, di mana adalah ruang sebelah kiri. Sehingga kita bisa dapatkan notasi sebagai berikut, yaitu du per dx sama dengan du per dy dikali dy per dx. Sehingga kita dapatkan 6y pangkat 2 dikurang 1 dy per dx. Di mana turunan dari U adalah 6y kuadrat min 1. Oke. Lalu, bagaimana jika kita ingin mencari turunan pada suku yang memuat suatu variabel, yaitu variabel lain, yaitu variabel y? Oke.
untuk menemukannya, kita juga bisa menambahkan notasi Leibniz lagi, itu dy per dx, untuk mencari turunan tersebut adalah suatu variabel y. Sehingga kita dapat peroleh turunan secara keseluruhannya seperti berikut, yaitu 6y kuadrat dy per dx dikurang dengan dy per dx sama dengan 8x. Nanti kita bisa dapatkan juga 6y kuadrat min 1 dy per dx sama dengan 8x. Nanti kita bisa dapatkan nilai dy per dx-nya dipindahkan luas, 8x dibagi dengan 6y kuadrat dikurang 1. Demikian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Oke, selanjutnya untuk fungsi implisit lanjutan. Jadi di sini terdapat, semisal kita mempunyai fungsi implisit di mana fungsi implisit tersebut memiliki 3 variabel, yaitu x, y, z, kemudian sama dengan 0. Nah, kita dapat mendefinisikan z itu sebagai fungsi implisit x, y yang dapat diturunkan. Nah, kemudian untuk mencari turunan dari fungsi z, itu kita dapat menggunakan rumus seperti berikut. Itu dz per dx itu sama dengan negatif do f per do x per do f per do z. Dan kalau kita mau mencari dz per dy, kita dapat menggunakan rumus negatif do f per do y per do f per do z. Nah, dengan syarat bahwa turunan turunan terhadap z dari fungsi x, y, z itu nggak boleh 0. Nah, lanjut. Nah, rumus tadi itu sebenarnya diperoleh dari cara berikut. Nah, kita punya suatu fungsi implisit ya, f, x, y, z sama dengan c. Nah, tadi kita asumsikan atau kita definisikan bahwa z itu adalah fungsi implisit x, y yang dapat diturunkan. Nah, berarti kita bisa mencari do f per do x tadi dengan cara kita turunkan fungsi f tadi. Hasilnya akan seperti baris yang di pertama itu. Nah, kemudian kita anggap bahwa y-nya itu, variabel itu adalah konstan, sehingga dia bakal 0, dan waktu kita proses akan jadi baris kedua. Jadi waktu baris kedua ya, itu sama dengan 0, karena kan yang c itu kan konstan juga. Jadi dia bakal 0. Nah, selanjutnya setelah kita operasikan lagi, akan terjadi baris ketiga dan baris keempat. Nah, di baris keempat itulah kita dapat rumus yang tadi. Ini untuk yang do z per do x. Nah, kemudian untuk do z per do y-nya itu sama saja, cuman nantinya kita akan menganggap bahwa variabel x itu adalah konstan, seperti itu. Selanjutnya. Nah, tadi untuk 3 variabel. Nah, sekarang gimana kalau misalnya fungsi implisit itu punya 4 variabel? Nah, caranya hampir sama seperti menyelesaikan fungsi implisit yang punya 3 variabel tadi. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa W itu adalah suatu fungsi implisit dari X, Y, sama Z yang dapat diturunkan. Nah, sehingga waktu kita mau mencari do F per do X akan didapat rumus, mungkin supaya lebih cepat, itu dia ada di baris keempatnya. Seperti itu, dengan kita asumsikan bahwa tadi fungsi Y itu implisit X, Y, Z. Dan di sini berarti Y dan Z-nya itu adalah konstan, sehingga 0. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada sebuah contoh soal yang akan dijelaskan oleh teman saya, Patrick. Persilakan, Patrick. Ya, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh soal fungsi implisit lanjutan. Berikut adalah soal pertama, yaitu diketahui adalah sebuah fungsi, yaitu adalah f sama dengan x kuadrat per y kuadrat ditambah xz sin z, di mana z didefinisikan secara implisit sebagai fungsi xy. Tentukan do z per do x. Lanjut. Nah, berikut sesuai rumus yang telah dijelaskan oleh Gerard sebelumnya, untuk mencari do z per dx, do x, caranya sebagai berikut. Jadi fungsi x kuadrat x kuadrat pangkat y ditambah xz sin z diturunkan terhadap x dan dibagi oleh fungsi tersebut yang diturunkan terhadap z. Nah, supaya lebih mudah perhitungannya, kita bagi dulu. Pertama, diturunkan dulu yang yang dibaginya terhadap
do x, dan hasil akhirnya bisa dilihat di bawah sini, yang dari baris sebelah kiri itu adalah do x kuadrat pangkat y ditambah xz sin z per do x sama dengan 2 pangkat y kali x ditambah z sin z. Lalu di sebelah kanan bisa dilihat yang pembaginya itu diturunkan terhadap do z. Lalu setelah didapatkan hasil akhirnya, kemudian tinggal dimasukkan ke rumus awal. Tapi mohon maaf, sepertinya ada salah ketik sini, soalnya dilupa notasi minusnya dilupakan. Jadi harusnya hasil akhirnya minus 2x pangkat y ditambah z sin z per x sin z ditambah xz cos z. Ya, oke, lanjut. Berikut merupakan contoh lain dari turunan implisit lanjutan. Kali ini diketahui bahwa fungsinya merupakan 3x kuadrat dikali z ditambah y pangkat 3 dikurangi x yz pangkat 3 sama dengan 0. Ini ditanya adalah do z per do x-nya. Sama seperti sebelumnya, kita gunakan rumus yang do z per do x sama dengan do f per do x per do f per do z. Tapi kali ini sesuai rumus yang benarnya ada minusnya. Oke, jadi fungsi f tersebut diturunkan terhadap x, lalu dibagi dengan fungsi tersebut yang diturunkan terhadap z. Setelah diturunkan, didapatkan 6xz minus yx pangkat 3 dibagi 3x kuadrat minus 3x yz kuadrat. Lalu dikalikan dengan minusnya. Jadi posisinya sedikit tertukar. Okay. Next slide. Kemudian saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai bidang singgung. Mulai dari definisi bidang singgung sendiri. Misalkan ada suatu permukaan, dan permukaan tersebut dinyatakan dengan fungsi fx, y, z sama dengan k. Dan di permukaan tersebut terdapat sebuah titik, yaitu P, X, Y, Z, X0, Y0, Z0, dan permukaan dan pada fungsi f, x, y, z sama dengan k tersebut terdiferensiasi atau memiliki titik terdiferensiasi pada titik P, X, Y, Z itu, dan permukaan tersebut memiliki del F atau gradient vektor yang tidak sama dengan 0, maka jika ada bidang yang melalui titik P tersebut dan bidang tersebut tegak lurus dengan nilai del F-nya, bidang tersebut dapat kita sebut sebagai sebuah bidang singgung terhadap permukaan di titik P. Jadi di sini bisa dilihat gambarnya, yang biru ini adalah permukaan dengan persamaan f, x, y, z sama dengan k, dan titik P di sini. Kemudian di sini ada tangan plate-nya itu dia tegak lurus dengan del F dari bidang tersebut, sehingga ini disebut sebagai bidang singgung. Kemudian untuk mencari persamaan bidang singgung ini akan dilanjutkan oleh teman saya Amanda. Kepada Amanda dipersilakan. Halo, mungkin saya dulu yang menjelaskan ya. Oh iya, sorry. Ya. Baik, untuk mencari persamaan dari bidang singgung itu, pertama-tama misalkan kita memiliki suatu permukaan f, x, y, z sama dengan k. Nah, bagaimana persamaan bidang singgung di titik x0, y0, dan z0 itu? Caranya adalah yang pertama, kita bisa mencari dari gradient vektor hasil dot product dari
gradient vektor dari fx0, y0, dan z0 dengan x min x0, y min y0, dan z min z0 sama dengan 0. Kemudian, jika kita kita lebarkan lagi, jika kita expand lagi, maka akan kita dapatkan turunan implisit dari fx dari x0, y0, z0 dikalikan dengan x min x0 ditambahkan dengan turunan implisit dari fy dari x0, y0, z0 dikalikan y min y0 ditambahkan dengan turunan implisit dari fz x0, y0, z0 dikalikan dengan z min z0 sama dengan 0. Kemudian untuk permukaan z sama dengan fy, bentuk umum persamaannya menjadi f0, y0, fx0, y0 adalah z min z0 sama dengan fx dari x0, y0, z0 dikalikan x min x0 ditambahkan dengan fy dikalikan x0, y0, z0 dikalikan dengan y min y0. Kemudian untuk contohnya akan dijelaskan oleh teman saya Amanda. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan soalnya. Mungkin cepat aja ya. Jadi soalnya itu cari persamaan bidang singgung dari permukaan x kuadrat, y kuadrat, min z kuadrat sama dengan 4 di titik 2, 1, 1. Jadi f, x, y, z itu kan udah dikasih x kuadrat plus y kuadrat min z kuadrat min 4. Terus kita nyari del f dengan menurunkan setiap variabel terhadap variabelnya itu. Jadi 2x plus 2y min 2z. Nah, itu kan ada IJK. IJK itu adalah untuk penempatan di mana vektor dari tangent itu akan berada. Tadi kan ada rumus dari teorema A, nanti akan saya jelaskan. Ya sudah, terus kan ada titik 2,1,1, maka kita masukkan ke x, y, dan z-nya, dan kita akan dapatkan 4i plus 2j min 2k. Oke, next. Oke, dari teorema A kita dapatkan rumus tersebut. Nah, jadi turunan terhadap X itu kita sudah dapat 4, terus turunan terhadap Y udah dapat 2, turunan terhadap Z udah dapat min 2. Nah, tinggal kita kalikan dengan X min X0, Y min Y0, dan Z min Z0. Nah, tadi kan sudah dikasih poinnya, yaitu 2,1,1. Jadi langsung dimasukin aja, jadi 4 dikali X min X0 yaitu 2, ditambah 2 dikali Y min Y0 yaitu 1, terus dikurang 2 dikali Z kurang Z0 yaitu 1, terus kita kerjakan dan akhirnya kita akan dapat 2X plus Y min Z sama dengan 4. Itu persamaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 7. Apakah ada pertanyaan? Boleh taruh di chat atau langsung open mic saja. Ada pertanyaan? 5, 4, 3, 2, pertanyaan 1. Ada? Tidak? Tidak ada, mungkin saya akan bertanya kalau begitu. Tadi, apakah itu sebenarnya mencari dz per dx atau dz per dx ya? Karena menurut beberapa sumber saya menemukan ini dz per dx di slide yang di atas. Dan bagaimana cara membedakannya sebenarnya? Terima kasih. Mungkin boleh jawab. Kalau tidak ada yang bertanya, jadi saya yang bertanya.
sebentar. Mohon maaf ya Pak, nah sebentar ya. Maaf, boleh diulangi lagi tadi? Tadi kan ada DZ per DX atau DZ per DX tuh. Gimana cara bedainnya? Dan sebenarnya itu nyari yang mana? Yang di slide Atas. Hmm, Sekitar situ lah pokoknya, ya ini. Kayak dia nyarinya sebenarnya apa? oke, sebentar. Di slide ini yang D2ZDX nyarinya Kenapa bukan DZ per DX? sebenarnya perbedaan notasi aja itu. Ya udah, kita anggap jawabannya untuk sekarang adalah perbedaan notasi ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Apa ada pertanyaan dari hadirin? 5, 4, 3,